Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Di KD yang ketiga, kita nanti akan belajar mengenai memilih alat dan bahan kerja elektromekanik dari bahan non-logam. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa kita menginjak atau memasuki KD yang ketiga ini berarti KD-KD sebelumnya telah kalian pahami dengan baik. Karena sekali lagi saya tegaskan, KD-KD yang kita pelajari itu selalu berhubungan. Ya, begitu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, semoga kalian hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita siap untuk menerima pelajaran hari ini. Di KD-KD sebelumnya kita telah sempat membahas tentang bahan logam dan non logam. Nah, sekarang kita akan khusus akan lebih spesifik lagi membahas mengenai alat dan bahan kerja dari bahan non logam. Dalam hal ini nanti kita akan membahas mengenai alat-alat atau bahan-bahan dari kayu lebih spesifik lagi. Karena apa? Beberapa alat atau beberapa bahan atau beberapa benda kerja nanti di bidang kelistrikan kita, khususnya di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik itu masih menggunakan kayu, sehingga kita perlu mengenal peralatan-peralatan terutama yang nanti akan sering kita gunakan terkait dengan kayu tersebut. Perlu kalian ketahui juga bahwa nanti kenapa sih kita listrik kok masih ada kayunya, Pak? Ya, di beberapa untuk pembelajaran kita di beberapa komponen itu masih menggunakan kayu sebagai media kerjanya. Contoh misalkan ketika kita ingin membuat sebuah trainer itu rangkanya kadang-kadang kita masih menggunakan kayu. Yang dari besi ada, tapi kita juga kadang-kadang untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi kegiatan kalian kita masih gunakan kayu. Kadang-kadang kita juga masih membuat apa istilahnya itu, ketika kalian pernah melihat ada sesuatu komponen di belakangnya fitting atau di belakangnya saklar dari kayu, mengikuti bentuk, ada yang bulat, ada yang segi empat, itu juga dari kayu, namanya roset. Nah, itu juga makanya kita perlu belajar beberapa alat yang nanti biasa kita gunakan untuk bekerja dengan bahan non logam terutama kayu. Baik, ini ada nanti 4 materi. Pertama kita peralatan tangan kerja kayu, pengelompokan peralatan tangannya seperti apa, kemudian perawatannya dan pemeliharaannya bagaimana. Kemudian yang keempat kita akan belajar mengenai penggunaan cetakan fiber. Nah, karena fiber juga termasuk dari bahan non logam. Jadi sekali lagi nanti ada sebenarnya kalau kita tarik garis besar ada 2 bahan non logam yang nanti akan kita pelajari. Pertama kayu, yang kedua fiber. Ya. Nah, dari 2 garis besar ini makanya nanti di KD yang ketiga ini akan kita pecah menjadi dua materi. Pertama yang berhubungan dengan kayu, yang kedua yang berhubungan dengan fiber. Fiber juga di bidang kelistrikan kita, di elektromekanik juga nanti akan sering kita temui, sering kita gunakan. Ya, baik. Apa yang ingin kita dapatkan dari mempelajari materi yang ketiga ini? Yang pertama, kita nanti mampu membedakan macam-macam peralatan tangan yang digunakan untuk mengerjakan bahan non logam. Yang kedua, kita nanti mampu menganalisis fungsi dan cara kerjanya dari peralatan-peralatan untuk kerja di bahan non logam. Yang ketiga, kita nanti akan mampu memilih peralatan dalam pekerjaan elektromekanik untuk mengerjakan bahan non logam. Tentu saja nanti tujuan yang keempat, kita mampu menggunakan alat-alat tersebut dalam pekerjaan elektromekanik khususnya yang berhubungan dengan bahan-bahan non logam.
Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu peralatan tangan kerja kayu dan pengelompokannya. Tentu saja namanya peralatan kerja kayu, tentu alat-alat ini nanti akan digunakan untuk mengerjakan dari bahan kayu. Nah, itu sangat banyak, terus terang saja sangat banyak peralatan-peralatan yang terkaitan dengan pekerjaan kayu. Nah, untuk lebih mempermudah, nanti kita akan kelompokkan. Nah, sekali lagi, tidak semuanya nanti akan saya bahas di sini. Harapannya adalah kalian nanti tetap menambah dengan membaca dari beberapa literatur yang telah disediakan. Dari buku yang disediakan oleh perpustakaan, bisa kalian pinjam, maupun dari internet. Baik, mari kita mulai dari pengelompokan yang pertama, yaitu kita mulai dari kelompok alat penggores. Nah, alat penggores untuk kerja dengan kayu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, alat gores. Yang kedua, craftsman. Yang ketiga adalah perusut. Nah, apa itu? Kita lihat. Alat gores. Nah, membuat tanda gores sama seperti yang telah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, cuma dia nanti bidang yang digores adalah bidang kayu, baik hasil dari potongan gergajian maupun dari potongan pahatan. Bentuknya seperti apa? Kita lihat seperti itu ya, sekilas mirip ballpoint tapi ujungnya itu tajam itu. Craftsman. Nah ini penentuan tempat pusat lubang dan pemberian tanda. Jadi craftsman ini digunakan sebagai tanda titik. Tanda titik bisa semacam penanda. Nah, dia mau gores dititik dulu dengan craftsman. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, itu lihat. Nah, sedangkan perusut apa? Nah, silakan kalian lihat perusut. Perusut kalian lihat. Nah, membuat lubang pen dan irisan-irisan sejajar dengan sisi kayu. Biasanya kalau kalian lihat ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kan ada, kalian lihat. Nah, ini ada sisi apa yang memanjang itu dan ada kotak itu. Nah, itu kan untuk pembatas, bisa digeser-geser itu. Bisa digeser-geser. Nanti itu jika ada tepian misalkan kayu, di sepanjang kayu itu bisa digariskan, seret, nanti dia akan membentuk garis. Nah, ini ada ujung apa? Penandanya itu biasanya pakai paku. Nah, sana seperti itu ya. Nah, itu ini juga di sini. Nah, ini ada pengunci. Ada pengunci. Sehingga ketika sudah dikunci, digaris seret ke sana, itu nanti akan lurus membentuk irisan yang sejajar dengan kayu. Nah, ini kalau yang pernah melihat apa atau dekat rumahnya dengan pengusaha-pengusaha mebel atau tukang-tukang kayu, itu mungkin sering melihat alat ini, perusut ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini buat lurus saja. Perusut itu buat lurus sehingga kita ketika mau kurang apa, menebal kurang tipis apa dan sebagainya itu bisa ditandai dulu dengan perusut ini sehingga menguranginya berapa mili itu lebih apa istilahnya? Lebih valid nanti. Baik, kalau kelompok alat penggores ini sudah dipahami dan dimengerti, kita lanjut ke kelompok alat tangan berikutnya yang terkait dengan pekerjaan kayu, yaitu kelompok alat pemotong. Kelompok alat pemotong ini di pekerjaan kayu kita kelompokkan, kita berikan contoh 3 jenis. Yang pertama, gergaji potong. Yang kedua, gergaji belah. Yang ketiga, gergaji potong lengkung. Ini sebenarnya ya macam-macam gergaji lebih banyak lagi lah. Tetapi nanti insya Allah yang di bidang kita, di bidang kelistrikan ya 3 jenis ini aja mungkin yang paling sering nanti kita gunakan. Ya, jadi kalau ingin lebih lengkap lagi kelompok alat memotong ya silakan dibaca-baca lagi referensinya, literaturnya. Minimal paling tidak kita sebagai anak listrik, sebagai siswa yang berkecimpung di bidang kelistrikan, mengerti gergaji potong, gergaji belah, dan gergaji potong lengkung.
Apa itu? Tentu gergaji potong ya fungsinya untuk memotong kayu. Kalau gergaji belah berarti membelah kayu. Kalau gergaji potong lengkung berarti membuat potongan tapi yang berbentuk seperti kurva melengkung. Jika kita menginginkan ada media potong dari kayu yang ada lengkungannya itu. Nah, kita lihat seperti itu bentuknya. Nah, lihat bentuknya seperti itu. Nah, ada nih kalian ada 3 jenis gergaji yang bisa kalian lihat. Ini gergaji lengkung, gergaji belah, yang paling sana gergaji potong. Nah, kalau gergaji lengkung jelas kalian secara sekilas bisa membedakan karena dari segi bentuk sudah kelihatan beda. Nah, yang perlu kalian perhatikan betul itu gergaji potong dan gergaji belah. Kalian harus bisa membedakan. Memang ya agak sedikit berbeda, tapi perbedaannya itu sebenarnya pada mata gergajinya. Kita lihat. Nah, itu. Mata gergaji belah dan mata gergaji potong itu berbeda. Kalian lihat. Nah, lihat. Ini caranya kalau kalian ingin membelah seperti ini. Kalau yang bawah ini, kalau bagaimana kalian memotong benda kerja. Nah, ini bentuk mata gergajinya. Ini mata gergaji belah, yang bawah mata gergaji potong. Kalian lihat, ya, kalau gergaji belah berarti miring. Kalian lihat, ya kan? Kalau gergaji potong, matanya tegak lurus, segitiganya tegak lurus itu. Ya kan? Yang kalian bawah, yang bawah kalian lihat. Nah, itu untuk membedakan mana gergaji belah dan mana gergaji potong. Saya kira sangat sederhana, sangat mudah mengenai apa itu kelompok alat memotong di bidang pekerjaan kayu. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, nanti terutama ini yang paling sering nanti gergaji potong dari sebelah mungkin yang memang karena yang ingin membentuk memotong atau membelah. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika mau ngambil gergaji, ya sesuaikan dengan fungsinya. Kalian mau ingin memotong apa ingin membelah. Baik ya, untuk alat pemotong bisa dipahami ya. Kalau bisa kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok alat untuk menghaluskan atau meratakan permukaan kayu. Kita bagi atau kita namakan sebagai kelompok alat penghalus atau perata. Nah, ya memang fungsinya dia untuk meratakan, meluruskan, menghaluskan permukaan bidang kerja kayu. Kita bagi atau kita beri contoh 2. Yang pertama ketam, yang kedua adalah kikir. Nah, kalian lihat. Ketam bentuknya seperti ini. Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Cara kerjanya atau cara menggunakannya bisa kalian lihat. Nah, ini yang bisa kita gambarkan seseorang yang berbaju merah, dia menggunakan ketam manual, ya. Sedangkan di sebelahnya yang ini, yang baju biru, kaos biru, ini saya ilustrasikan dia sedang menggunakan ketam dengan tenaga listrik, ya, ketam mesin lah, ya. Ini fungsinya sekali lagi untuk menghaluskan, meratakan, meluruskan dari bidang kerja kayu. Ya. Baik, untuk kikir bagaimana? Nah, ini kita lihat macam-macam kikir ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di sini, nah ini menunjukkan nanti bidang garapan kikirnya. Nah, ini ada paling bawah ini, segitiga. Berarti ini namanya kikir segitiga. Atasnya apa itu? Segi 4, kotak. Nah, ini kikir segi 4. Atasnya lagi ini, paling ujung apa? Lingkaran. Berarti bulat ya. Berarti namanya kikir bulat. Atasnya, nah ini ada bentuk
bidang kerjanya itu ada yang lurus dan di bawahnya seperti melengkung seperti parabola. Itu artinya namanya kikir setengah bulat. Jadi kalau ingin mengikir membentuk setengah lingkaran, setengah bulat, ya gunakan kikir ini. Bisa dipahami ya? Nah, paling atas itu ada kikir persegi. Hampir mirip dengan ini. Yang ini. Lah, itu ya. Terus bagaimana proses pengerjaannya ini? Posisi ketika kita sedang melakukan pekerjaan mengikir ya, kita lihat posisi badan, posisi tangan ya, gerakan tangan. Nah, nanti kalian bisa lihat YouTube lah. Kalian nanti bisa lihat YouTube lah bagaimana proses orang sedang melakukan kerja kikir. Nah, sangat sederhana, saya kira sangat mudah untuk dipahami oleh kalian. Ya, lanjut kalau begitu. Kelompok alat pelubang. Pelubang berarti mungkin langsung terbayangkan apa? Bor. Oke, kita lihat. Apakah kita beri contoh juga dengan bor atau dicontohkan dengan benda lain? Kita lihat. Loh, ada 3 contoh. Nah, salah satunya bor bukan ya? Kita lihat. Yang pertama, pahat. Yang kedua, gurdi. Yang ketiga, mata bor. Betul, ada bor di sana. Cuma mungkin yang asing bagi kalian gurdi. Apa itu gurdi? Nah, mari kita perhatikan. Pahat tentu seperti itu ya. Kalian lihat dulu. Lihat ya. Ada yang kecil, agak lebar sedikit, lebar dan paling besar sana. Itu ada 4 pilihan pahat. Tentu bisa digunakan sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalau yang istilahnya ingin buat lubang kecil-kecil aja ya pakai yang ujungnya itu kecil, nggak terlalu lebar, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi biasanya untuk mengawali yang kecil ini biasanya digunakan lebih dulu. Untuk merapikan apa biasanya kita gunakan yang kecil-kecil ini ya, yang kecil. Baik, kalau gurdi seperti apa? Ini ya, ini gurdi. Gurdi itu intinya dia sebagai pembuat lubang, sebagai pintu awal sebelum bor itu masuk. Itu hanya kita gunakan gurdi. Kalau mata bor jelas tentu kalian sudah paling kalian familiar mungkin ya. Paling kalian kenal itu ya di mata bor ini. Bentuknya macam-macam. Kalau yang ini biasanya kalau ingin membuat lubang agak besar. Nah, ini agak besar atau bisa dikatakan jenis namanya itu kalau nggak salah itu holso, semacam holso. Dia ingin membuat lubang yang besar. Untuk media kayu bisa, media logam juga bisa, tapi tentu mungkin berbeda di jenis mata bornya untuk kayu sama untuk logam. Kita bicara kayu dulu sementara ini. Yang bawah ini ada mata bor spiral membuat lubang seperti biasanya yang kalian ketahui. Ini untuk mata bor. Kita perlu kenalan dulu ini seperti ini. Alat-alat yang digunakan untuk pelubang sehingga nanti ketika praktikum sudah bisa mengerti dan bisa memilih. Oke, paham ya? Lanjut. Kelompok alat penjepit. Penjepit itu berarti klem. Nah, dulu di KD-KD yang sebelum ini kita bicara penjepit itu apa? Masih ingat? Ragum. Nah, ini kita berikan lagi alat penjepit selain ragum. Apa itu? Nah, kita lihat. Klem sudut, klem bingkai, klem sisi, klem batang. Ya, ini penggunanya seperti itu. Ya, penggunanya seperti itu untuk klem penjepit di kerja-kerja kayu. Ya, silakan diamati, silakan dianalisa bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya. Ya, nanti ini beberapa akan kita
gunakan di bidang pekerjaan kita, tidak semua, tapi beberapa saja yang memang beberapa saja yang memang nanti membutuhkan bantuan dari klaim ini. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai kelompok alat kerja kayu yang tergabung di dalam alat ukur. Ya, kita lihat apa saja. Ada meteran lipat, ada pita ukur gulung. Nah, ini mungkin sedikit tidak asing kalau pita ukur gulung. Mungkin yang punya hobi atau orang tuanya ada yang bekerja di bidang fashion atau penjahit, itu biasanya paling punya ini, pita ukur gulung ini. Roll meter atau meteran gulung, ini nanti kita akan sering gunakan ini roll meter, terutama untuk biasanya ketika ada kepekerjaan atau praktikum pemasangan panel listrik, praktik pemasangan panel listrik itu kan membutuhkan meteran ini untuk mengukur skala dan mal dan lain sebagainya, sehingga posisinya panel itu dan komponen-komponennya itu sesuai dengan gambar kerja yang diinginkan. Berikutnya water pass. Ya, ini water pass. Mungkin dari 4 yang saya tunjukkan ini beberapa belum mengenal water pass. Nah, ya seperti ini bentuknya. Ini sangat urgent di bidang kerja kita, di bidang kelistrikan kita, karena dia di sana bisa bisa digunakan untuk memastikan bahwa katakanlah ini box panel yang kita pasang itu memang sudah benar-benar lurus rata air dengan water pass ini. Ya. Bisa dipahami ya, bahwa kok cuma 4 Pak? Ya enggak, sekali lagi saya tekankan bahwa lebih dari ini sebenarnya. Termasuk kemarin apa? Kita bicara Mister Baja, kita bicara jangka sorong, kita bicara mikrometer. Nah, kan sudah kita bahas, jadi tidak kita sebutkan. Ya, yang ini kita berikan tambahan pengetahuan, dan selebihnya tetap kalian harus menambah lagi, membaca lagi. Ya, saya kira sangat sederhana, tidak terlalu berat untuk kalian pelajari. Ya, baik. Kita tadi sudah bicara masalah kelompok alat tangan kerja kayu, mulai dari yang kelompok penggores, kelompok pemotong, menjepit, lubang, alat ukur. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana perawatan dan pemeliharaannya. Ini bagian yang memang kadang-kadang terlupakan. Sepele tetapi ini memegang peranan. Kalau kita ingat lagi di awal-awal pelajaran kita, saya tekankan di K3 bahwa perawatan dan pemeliharaan itu memegang kunci. Agar apa? Agar alat-alat yang kita miliki selamat, bisa dipakai setiap saat, karena selalu kita jaga, kita rawat. Contoh saja ini satu, gergaji tangan. Gergaji tangan itu kan kita juga harus selalu memastikan kesiapannya. Tidak hanya setelah pakai ditaruh begitu saja, tidak dilihat gigi gergajinya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ketika kita nanti gunakan lagi, ya akan terjadi sedikit kendala. Nah, makanya pada saat kita akan melakukan penggergajian, periksa dulu keadaan mata gergajinya bagaimana, tumpul atau tidak. Kalau tumpul, kita asah. Jangan lupa ketika menyimpan, ya dibersihkan dulu. Dibersihkan dari kotoran, kemudian diberi minyak atau oli agar tidak berkarat. Ya, untuk pahat. Nah, ini pahat juga bisa tumpul kan? Kalau bisa tumpul berarti dia harus di pengasahan, diasah. Setelah itu dibersihkan. Ngasahnya pakai apa? Ya bisa pakai gerinda atau alat pengasahan lain yang disediakan.
Kikir juga begitu, penanda juga begitu, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya sekedar menggunakan, bijaksanalah bahwa alat-alat ini juga memerlukan perhatian dari kita. Karena apa? Karena ingin produktivitas kita terjaga. Jangan sampai nanti kita karena mentang-mentang yang pakai orang banyak, siswa banyak, nah katakanlah saling melempar. Enggak. Setiap yang bekerja dengan itu silahkan setelah selesai menggunakan, lakukanlah perawatan sebelum dikembalikan ke siapa yuk, kalau di sekolahan ya dikembalikan ke toolman-nya dalam kondisi sudah bersih, sudah siap disimpan, sehingga minggu depannya ketika kalian akan gunakan kembali, alat itu sudah ready, siap untuk digunakan. Nah, itu kira-kira materi yang kita berikan di pertemuan pertama untuk KD yang ketiga ini. Ya, sekali lagi hari ini atau pada KD yang ketiga ini kita tadi belajar tentang alat-alat dan bahan yang digunakan dari non logam di pekerjaan dasar elektromekanik. Kita masih membahas alat-alat kerja kayu. Minggu depan kita akan belajar mengenai bahan kerja elektronik non logam dari fiber. Nah, tapi sebelum kita bahas fiber, ya ingin saya berikan sebuah semacam tes atau apalah ya, atau soal katakanlah, untuk mengetahui sebagaimana seriusnya, sebagaimana kesungguhan kalian ketika mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap semangat untuk belajar, karena semangat itu akan memberikan nilai yang positif ke tubuh kita, ke badan kita, sehingga kita akan selalu ready, selalu siap. Ini ada tiga soal yang bisa kalian selesaikan. Biasa karena ini masih suasana pandemi, jadi kalian tetap masih belajar dari rumah. Google Classroom-nya dimanfaatkan dengan baik. Ini jawaban bisa dikirimkan melalui Google Classroom kita. Sekali lagi, dari awal tadi sampai dengan soal yang pertama ini, kalau jenis soal yang pertama ini, silakan kalian bisa diskusi dengan teman-teman, dengan saya. Silakan, bagaimana kalau dengan saya? Nah, ini bisa diberikan komentar di sini. Silakan dikomentari, ditanyakan. Bukan jawabannya yang ditanyakan ya, tapi jika ada materi-materi yang belum kalian pahami, ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya berikan respon atau jawaban sebisa saya dan semampu saya. Insya Allah akan saya berikan respon yang secepat-cepatnya. Jadi harapannya saya, kalian tidak hanya sekedar pasif mendengarkan, melihat apa yang saya ajarkan, tetapi ayo kalian harus berusaha untuk selalu memperkaya wawasan kalian, ya. Ini berikutnya juga ada tugas lagi. Nah, ini ada dua orang, Aan dan Denny, menggunakan gergaji untuk memotong kayu. Gergajinya sering terkena air sehingga menyebabkan berkarat. Yang pertama, bagaimana metode yang harus dilakukan Aan dan Denny agar gergajinya tidak berkarat. Nah, yang kedua, setelah apa yang terjadi pada Aan dan Denny, langkah apa yang harus diambil dalam merawat dan memelihara gergaji tersebut. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Jadi ada dua tipe tugas ya. Yang pertama tadi, yang kedua ini. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi yang pertama di KD yang ketiga ini. Harapannya adalah kalian tetap semangat belajar, mengerjakan apa yang saya tugaskan, tidak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan pengetahuan, tetapi tetap jangan lupa yang pertama, jaga kesehatan, jaga komunikasi dengan teman-teman, silakan berdiskusi, jangan lupa bahagia. Sekian,
Terima kasih, sampai ketemu minggu depan untuk materi yang kedua. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.